Selamat pagi anak-anak kelas 9D dimanapun kalian berada. Untuk kali ini kita sudah memasuki materi baru, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat, ya, tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, pengertiannya. Persamaan kuadrat itu adalah persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi itu adalah 2, ya, berarti dia memiliki pangkatnya 2. Nah, adapun bentuk umumnya dari persamaan kuadrat itu adalah seperti ini, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu sama dengan 0, ya. Ada ax kuadrat. Nah, ini adalah pangkat tertingginya itu adalah 2, itu maksudnya dari persamaan kuadrat, ya. Jadi persamaannya adalah ax kuadrat tambah bx ditambah c itu sama dengan 0, ya. Nah, contohnya nih, 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 1, itu misalkan contohnya, ya. Nah, keterangannya. Nah, kalau A dan B ini, ya, A dan B itu berupa angka nih, ya, berupa angka, ya. Itu angka yang berada di depan X, ya, anggap ya di depan X dulu. Nah, itu namanya koefisien. Itu namanya koefisien. Nah, si A ini, ya, si A ini tidak boleh sama dengan 0, ya, tidak boleh 0 dia. Terus X. Nah, nih X-nya ini sama ini itu dinamakan dengan variabel, ya. Nih X-nya ini dinamakan variabel. Nih X-nya ini dinamakan variabel. Dan min 1 ini, ya, atau C-nya ini, ya, ini sama dengan ini, itu disebut dengan konstanta, ya, disebut dengan konstanta. Nah, jenis-jenis persamaan kuadrat. Nah, secara umum persamaan kuadrat itu ada 4, ya. Itu yang pertama persamaan kuadrat biasa, ya. Nah, persamaan kuadrat biasa itu adalah persamaan kuadrat yang nilai A-nya itu sama dengan 1. Nah, contohnya nih, x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Tadi kan nih, ya, ax kuadrat kan gitu bentuk umumnya, ditambah bx tambah c sama dengan 0, kan gitu bentuk umumnya. Nah, ini dibilang A-nya itu sama dengan 1. Loh, di sini kok enggak ada angka satunya? Ya, enggak ada angka satunya. Nah, masih ingat kan materi di kelas 8? Di depan X jika tidak ada angkanya, ya, itu selalu harus ada angka 1, ya, tapi dia tidak ditulis. Walaupun tidak ditulis, berarti kita harus sudah tahu bahwa di depan X itu ada angka 1. Nih juga nih, di depan X udah ada angka 3, ya udah biarkan saja. Tapi kalau tidak ada angka, itu artinya ada 1 di depannya. Oke, bisa dipahami, ya. Nah, ini namanya persamaan kuadrat biasa jika A-nya itu sama dengan 1. Nah, persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni itu adalah persamaan kuadrat yang nilai B-nya itu adalah 0. Ya, nilai B-nya 0. Tadi yang nomor 1 kan lain, ya. Berarti A-nya sama dengan 1. Sekarang B-nya 0, namanya persamaan kuadrat murni. Contohnya x kuadrat ditambah 2. Nah, nih kan enggak ada bx-nya, ya. Enggak ada bx-nya, ya. Yang ini kan ada x kuadratnya ada. Nih c-nya kan gitu. Nih ax kuadrat, nih ax kuadrat. Nah, bx-nya enggak ada karena b-nya itu adalah 0, namanya persamaan kuadrat murni. Oke. Yang 3, persamaan kuadrat tak lengkap. Enggak lengkap dia. Persamaan kuadrat tak lengkap itu adalah persamaan kuadrat yang nilai c-nya adalah 0, ya, berarti tidak ada c. Contohnya x kuadrat ditambah 3x, berarti ini adalah kuadrat tak lengkap. Kenapa? Karena c-nya tidak ada. Ini kan ax kuadrat, kan gitu, ya. Ax kuadrat ditambah dengan bx.
ditambah dengan C kan gitu harusnya, tapi C-nya tidak ada, sama dengan 0, maka dinamakan persamaan kuadrat tak lengkap ya. Terus yang keempat, persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional itu adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional ya. Nah, tidak perlu Pak jelaskan terlalu dalam. Itu sama contohnya 4x kuadrat tambah 3x ditambah 2, berarti ada koefisien dan konstantanya itu adalah berupa bilangan rasional. Oke. Nah, nih materi yang terpenting kita. Mungkin di 2 kali pertemuan ke depan akan kita pelajari. Yang pertama, menentukan akar persamaan kuadrat. Ya, menentukan akar persamaan kuadrat. Menentukan akar persamaan kuadrat itu faktor yang terpenting ya. Ada 3 cara nanti akan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ini yang pertama, yang kedua nanti ada lagi. Nah, contoh. Perhatikan contohnya dengan baik. Tentukan akar-akar dari, nah, itu misalkan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 ya. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ya. Misalkan nih x kuadrat tambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Perhatikan caranya baik-baik. Ketahui dulu ya bahwa A-nya itu sama dengan 1. Di mana dapat 1? Ya, nih di depan ini kan, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c. Di depan x kuadrat tidak ada angka. Ya, tidak ada angka, berarti kita harus tahu, sudah tahu berapa bahwa di depannya itu adalah ada angka 1. Terus B-nya nih bx, B-nya itu adalah 5. Terus C-nya itu adalah 6. Nah, C adalah 6. Nah, ini caranya untuk mencari akar-akarnya. Kalikan A dan C. Berarti 1 dengan 6 nih, si 1 ini dengan 6, hasilnya itu adalah 6 kan gitu ya. Nah, lalu kita mencari 2 buah bilangan yang jika dikalikan menghasilkan angka 6 nih ya, ini ya, nih biar dapat ini, setelah ini dikalikan dia menghasilkan angka 6, dan jika dijumlahkan itu akan menghasilkan angka 5 ya. Dijumlahkan menghasilkan angka 5, menghasilkan angka ini ya. Kalau dikalikan menghasilkan angka 6, biar dijumlahkan hasilnya adalah 5 itu ya. Nah, sekarang gimana caranya? Berarti kita harus mencari faktor dari 6. Mencari faktor dari 6 masih ingat? Yaitu mencari perkalian angka 6 ya, perkalian angka 6. Oke, contoh kita terangkan di sini. Faktor dari 6 itu adalah 1 kali 6, dapatnya 6 kan gitu. Kalau 2 dikalikan dengan 3 juga dapatnya 6. Kalau 3, oh sudah balik lagi, berarti faktornya ada ini saja. Oke, faktornya, baru faktornya aja ini. Langkah selanjutnya ya, nilai yang sesuai itu adalah, nah, dari faktor-faktor 6 ini ada ini ya, 1 dengan 6 dan 2 dengan 3. Kalau dikalikan udah jelas nih dapat 6, ini juga dapat 6. Tapi kalau kita jumlahkan dia harus dapat 5 kan gitu ya, harus dapat 5. Siapa yang kita jumlahkan dapat 5? Yaitu 2 dan 3 ya. Nilai yang sesuai itu adalah 3 dan 2 atau 2 dan 3 boleh. Karena 3 dikalikan 2 dapat 6, 3 tambah 2 dapat 5 nih. Jika dikalikan dapat 6, dijumlahkan dapat 5. Oke. Nah, dengan demikian faktornya itu adalah tadi kan 3 dan 2 ya. 3 dan 2 ya, kita ambil 3 dan 2 ini ya. Nah, X tambah 3 dan X ditambah 2
2. Ya, berarti tinggal X tambah 3 dan X tambah 2. Maka akar persamaannya itu adalah, maka X1 itu adalah nih adalah min 3 dan X2 sama dengan min 3. Min 2 ya, min 2 nih. Ini salah nih, min 2. Gimana sih dapat itu? Nah, ceritanya begini. X tambah 3 sama dengan 0. Ini ambil dulu ini. Nah, X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan, ini kita seberangkan. Plus 3 ini kita seberangkan. Plus kita seberangkan. Di jembatan penyeberangannya kan tanda sama dengan tuh. Nah, plus kita seberangkan menjadi negatif. Negatif berapa? Negatif 3. Dengan cara yang sama, yang ini X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan positif kita seberangkan menjadi negatif. Negatif berapa? Negatif 2. Maka X1 nya adalah min 3 dan X2 nya adalah min 2. Inilah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 ya. Untuk memperjelas lagi, Bapak kasih contoh yang sama ya, yang sama. Beda angkanya saya. Tentukan akar dari X kuadrat tambah 9X tambah 14 sama dengan 0. Nah, nih jawab. Cari dulu A-nya berapa? 1 kan. Terus B-nya dapatnya 9, betul. Terus C-nya dapat 14 ya. Ini AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini AX kuadrat tambah BX tambah C. Dengan cara yang sama lagi, kalikan A dan C. A-nya berapa? Kan 1. C-nya berapa? Kan 14. Berarti 1 kali 14. Dapatnya 14. Dapat 14. Kita akan mencari dua bilangan. Bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 14. Yang kalau dikalikan dapat 14. Dan jika dijumlahkan dapat 9 yang ini. Ya, biar dapat B-nya. Nah, siapa itu? Kita cari faktor-faktornya. Faktor-faktor dari 14 yaitu siapa? 1 kali 14, 2 kali 7. Kan dapat 14 nih. Kalau 3 kali berapa? Nggak ada kan? Nggak ada ya nggak usah. 4 juga nggak ada. 4 kali berapa dapat 14? Nggak ada. 5 juga nggak ada. 6 kali berapa dapat 14? Oh, nggak ada juga. Oh, ini 7. Oh, sudah balik lagi. Dah cukup segitu saja. Oke, cukup segitu saja. Nah, sekarang ini kan kalau dikalikan udah dapat 14. Sekarang siapa yang akan menghasilkan 9 kalau kita jumlahkan? 1 dengan 14 kalau kita jumlahkan mau 9? Nggak mau, 15 jadinya. 2 dengan 7 kita jumlahkan. Oh iya, dapat 9. Dapat 9. Berarti kita ambil angka ini. Oke? Nah, dengan cara yang sama dengan yang tadi, didapat 2 dan 7 karena 2 kali 7 dapat 14 dan 2 tambah 7 dapat 9. Dengan demikian faktornya tinggal X tambah 2 dikalikan dengan X tambah 7 sama dengan 0. Maka X1 nya adalah min 2 dan X2 nya adalah min 7. Dimana dapat itu? Sama seperti tadi ya. X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan nih nyebrang, positif nyebrang jadi negatif 2. X tambah 7 sama dengan 0, maka X sama dengan 7 nya nyebrang, ya positif nyebrang jadi negatif 7, maka X1 nya min 2 dan X2 nya min 7. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, tentukan akar persamaan kuadrat dari 3x tambah 22x kurang 16. Nah, A-nya tidak sama dengan 1. A-nya tidak sama dengan 1. Gimana caranya sekarang?
Gimana caranya? Gimana caranya? Sekarang caranya hampir sama. Ya, tentukan dulu A-nya berapa? O3, B-nya O22, C-nya O-16. Ini A ya. Ini A, ini B, ini C. Ya, di C. Sama, kalikan A dan C, berarti 3 dikalikan negatif 16 sama dengan negatif 48. Ya. Terus kita akan mencari dua bilangan. Ya, sama, jika dikalikan dapatnya 48 dan jika dijumlahkan biar dapatnya 22. Kalau dikalikan dapat 48, jika jumlahkan dapatnya 22. 22 ini ya, ini 48-nya. Lanjut, paham ya yang tadi? Nah, faktor dari 48 kita cari ini perkalian ini. 1 kali 48, 2 kali 24, 3 dikalikan 16, semua dapatnya itu adalah 48. Terus lanjut lagi, kan masih ada lagi itu, yaitu 4 kali 12 dapat juga 48, 6 kali 8 juga dapat segitu. Oke, bisa dipahami ya sampai sana. Lanjut, setelah itu kita cari yang biar kita jumlahkan dapatnya 22, dapat ini ya. Biar dapat 22, pilih 1 tambah 48, enggak bisa. 2 tambah 24 jadi berapa itu? 26, enggak bisa. Terus 3 dengan 16 19, 4 dengan 12 dapat 16, 6 dengan 8 dapat 14. Nah, ternyata enggak ada yang dapat 22. Tapi tenang, cari lagi dari sini. Ya. Mungkin mungkin ini kasih negatif boleh. Negatif 1 tambah 48 berarti dapatnya 47 lain. Coba yang ini kita kasih negatif. Ini bebas ya. Bebas pemberian tandanya. Coba ini kasih min 2 tambah 24 atau 24 kurangi 2 ya kan, boleh aja. 24 kurang 2 boleh, itu boleh itu ya. 24 kurang 2 dapatnya 22. Ini berarti dia. Ya. Ini berarti dia yang didapatkan jadinya negatif 2 dan 24. Itu angkanya yang kita dapatkan. Nah, jadi nilai yang sesuai itu adalah 2 dan 24 itu harusnya ya, 2 dan 24. Karena 2 kali itu dapatnya tuh. Ya, dapat ini salah nih. Ini 2. Oke. 2 dan 24. Oke, karena dapatnya itu. Nah, kita lanjutkan. Dengan demikian faktornya ini harus diuraikan biar enggak paling nanti, biar enggak bingung ya. Biar enggak bingung kita uraikan. 3x kuadrat tambah 22x kurang 16 itu sama dengan, nah ini sama dengan kita pecah tadi 22 itu. Tadi kita kan dapatnya negatif 2 dan 24 kan gitu ya. Nah itu. Nah kita pecah menjadi 3x kuadrat dikurangi min 2x ditambah 24 nih. Nah ini dia. Seret jadi min 2x. Jadinya 24x. Ini dari asalnya 22 min 2. Nah asalnya gimana? Min 2 tambah 24 itu kan sama dengan 24 kurang 2. Jadi hasilnya 22. Ini dia. Itu maksudnya dipecah. Saya ini bisa ya. Nah lanjut. Terus dikurangi 16. Nah pada langkah ini cuma hanya memecah ini aja menjadi ini. Lanjut lagi. Kalau sudah paham. Nah sekarang
kita pisahkan menjadi kurung-kurung seperti itu, menjadi 3x kuadrat dikurangi 2x. Ini bekasnya seperti ini ya, tinggal diisi kurung saja. Ditambah dia dengan 24x dikurangi 16. Hati-hati juga mengurung, nanti masalahnya itu adalah ditanda biar tetap mau bunyinya seperti ini. Oke, tinggal dikurungkan saja, turun seperti ini menjadi 3x kuadrat kurang 2x ditambah dengan 24x dikurangi 16. Langkah selanjutnya itu adalah memfaktorkan. Nah, ini dia. Memfaktorkan gimana maksudnya? Kita keluarkan ya sesuatu yang sama dari sini ya, dan juga dari sini. Oke. Yang sama apa sih yang sama? 3 dengan 2? Ada yang bisa kita keluarkan? Tidak ada yang bisa kita faktorkan. Tapi yang bisa itu adalah si X. Ya, ini bawa X2, ini bawa X-nya 1. Berarti kita keluarkan hanya 1 saja X-nya, menjadi ini X dia. Kita keluarkan X-nya, keluar 1. Nah, dikalikan, ini juga keluar jadi 1. Nah, jadilah X di luar sana sendiri gitu. Ya. Jadi kalau ini sudah kita keluarkan X-nya 1, berarti kan masih sisa 1. Berarti ditulis 3X. Oke. 3X. Ini X-nya kan cuma dia kan punya 1 nih. Karena sudah keluar 1 berarti tersisa 2. Ya. Bisa ya. Ditambah dengan ada 24X kurang 16. Nih berapa yang bisa kita keluarkan antara 24 dengan 16? Ya, cari perkalian yang sama ya EPB-nya. Yaitu menjadi siapa? Yaitu 8. Keluar nih 8. Nah, 8 kali berapa dapat 24? Kali 3x. 8 kali 3 24. 24 apa? 24x. 8-nya keluar masih sisa 3, kan gitu ceritanya. 16 juga sama. Ya, ini harus sama juga. Keluar juga 8 karena ini sudah keluar 8. Sisa 2. 8 kali 2 ya dapatnya 16. Itu dia. Oke, bisa ya. Itu pemfaktoran. Nah, perhatikan yang di dalam kurung. Sama? Nah, sama. Kalau sudah sama itu tujuannya, ya. Jadi itu sama dengan X ditambah 8. Aduh, dari mana ini datanya? Nah, ini datanya diambil dari X ditambah 8. Jadi X tambah 8 dikalikan dengan 3X kurang 2. Dari mana datangnya? Ini yang sama-sama ini cukup kita tulis sekali menjadi 3X kurangi 2. Nih, saya pelan-pelan. Lanjut. Nah, karena sudah seperti ini bentuknya, maka akar persamaannya itu adalah X tambah 8 dan 3X kurang 2, maka menjadi ini. X1 nya sama dengan min 8 dan X2 sama dengan 2/3. Dimana dapat? Sama kayak tadi. Ini sama dengan 0 nih, lupa nih, sama-sama 0, sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Jadi X tambah 8 sama dengan 0. X sama dengan 8-nya nyebrang, positif nyebrang, jadi negatif 8 ya. Lagi satu yang ini 3x kurang 2 sama dengan 0, maka 3x sama dengan ini nyebrang, positif nyebrang negatif nyebrang, jadi positif 2. 3x berarti 3 kali x ya, nyebrang perkalian nyebrang jadi pembagian, maka X sama dengan 2/3 ya. Jadi akar persamaannya itu adalah min 8 dan 2/3. Bisa dipahami ya. Nah, itu dengan cara memfaktorkan. Nah, untuk hari ini cukup sekian yang bisa Bapak ajarkan. Silakan dipahami dengan baik. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan kembali. Sekian, terima kasih.